pertemuan pertama tentang komputasi awan atau cloud computing. Berarti bener besok pekan depan jadi libur ya, libur semester ya? Ya, insya Allah Pak. Insya Allah jadi ya. Insya Allah Pak. Amin. Jadi kalau hari Jumat tuh nggak Pak? Hari Jumat. Hari Jumat nanti gimana ya? Kan itu persiapan itu ya apa? Kayak tugas akhir ya. Tugas akhir kan ya? Ya. Ada bimbingan kalau misalkan sudah ditentukan siapa pembimbingnya, nanti mungkin bisa hari Jumat. Kalau nggak ya ngerjain tugas aja biasa. Nanti didiskusikan aja jadwal untuk itu ya hari Jumat ya. Ya Pak. Di sini sih apa sih? Di sini apa sih jadwal terus plus apa deh? Tugas, pengerjaan tugas ya. Kayak gantian, jadi kemarin semester 1 untuk si apa programming kan Jumat libur tuh. Jumat libur bukan libur sih, berarti ngerjain tugas saja. Kalau kita kan full ya, gantian. Sekarang dia ada, kalau nggak salah kita malah yang nggak ada karena materi kita kan dipadetin. Hari Jumat nih, sebentar saya lihat itu nih jadwalnya. Jadwalnya itu, oh iya benar, pengerjaan tugas akhir pagi, siangnya baru belajar mandiri. Oke, nanti saya diskusikan sama Pak Dudi juga deh, gimana enak. Oke, hari ini untuk belajar hari ini kita bisa seperti biasa, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga nggak terlalu biasa, kalau kemana awal biasa ya kayak kemarin aja, nggak terlalu banyak yang dibahas. Dan kalau misalkan ada tugas nanti coba kalian kerjakan. Oh ya, Pijar saya belum ngupload, nanti saya upload untuk slide-nya ya. Nanti alhamdulillah pertemuan pertama komputasi awan sudah saya buat nih, cuma beberapa slide aja. Kalau ngantuk banget soalnya, tumben. Karena hujan kali, musim hujan lagi sekarang. Saya persiapkan. Oke, lihat ya, komputasi awan atau bisa disebut juga bahasa sananya cloud computing. Cloud computing kita masih sama 3 SKS ya, 3 SKS kali 45 menit untuk rencana perkuliahan ya. Seperti biasa, nilai efektif sikap dan presensi biasanya 15%, tugas 20%, UTS 30% dan UAS 35%. Saya samakan aja nih, seperti yang mikrotik dan Pak Dudi mungkin juga sama juga. Dan lupa tugas-tugasnya tuh, makanya saya bilang kenapa Pak Dudi suka ngejar tugas dan saya juga, karena lumayan tuh 20% untuk nilai keseluruhan kalian. Nanti tugasnya ada berapa, nanti tinggal dibagi berapa. Karena dia presentasinya 20%, beda 10% sama UTS. Nah, kita langsung aja masuk ke materi pertemuan pertama ya. Untuk modul saya bingung nih jawabnya nih. Kemarin baru beberapa bab doang saya baru kerjakan, kayaknya sih saya nggak yakin rampung sih untuk cloud computing, tapi saya usahakan aja, mudah-mudahan aja untuk modulnya. Kalau yang mikrotik sedang saya kerjakan lagi OTW lah, mudah-mudahan selesai rampung sebelum batas waktunya kan, batas waktu yang dikasih sama Pak Nanang untuk yang mikrotik ya. Kalau yang cloud saya masih bingung karena materi-materinya mungkin nanti saya juga nanti diskusi dengan pengajar apa yang pasti untuk kalian untuk materi. Seperti biasa sih cloud computing gitu sih, kalau ada teknologi baru yang diajarkan apa nanti teknologi baru lagi. Nah mungkin yang
untuk materi di awal, pertemuan awal sebelum kalian besok pekan depan libur UAS, saya materi teori untuk komutasi awan, pengenalannya ya. Nah, ini pengantar komutasi awan atau commuting. Nah, cloud computing biasanya dibagi tiga nih, biasanya tiga macam nih. Macam yang pertama ada SAS, kemudian PAS, PAS, kemudian ada IaaS. Nanti di sini kan kelihatan ya, kalau kalian gambarnya terlihat, di sini ada misalkan SAS nih, seperti software as SAS itu apa panjangannya, software as a service. Jadi software-softwarenya seperti kayak Gmail, kan kelihatan Gmail, Dropbox, apalagi nih kelihatan, nanti saya bahas di bawahnya. Kemudian kalau PAS dia lebih ke panjangannya platform. Kalau tadi kan SaaS software, kalau PAS itu platform as a service, platformnya jadinya kayak Google, terus apalagi Windows, di Windows Azure ya kan. Terus kalau IaaS, infrastruktur as a service. Nah, kalau di sini ada apa? Amazon pernah dengar nggak? Amazon, terus apa lagi? Banyak nih di sini. Gambarnya kurang kelihatan ya. Nah, ini sebelum masuk ke PAS, IaaS, dan SAS tadi ya, definisi cloud computing atau komutasi awan. Kalau cloud apa cloud? Kalau didefinisikan awan nih, ibaratnya nih, computing, komputasi awan, komputasi awan. Kalau di sini definisinya gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi yang pengembangan berbasis internet awan. Nah, awan atau cloud adalah metafora dari internet. Nah, jadi si awannya ini metafora dari internet, ibaratnya internet, segala sesuatu di internet, harus di internet. Bagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Awan atau cloud dalam cloud computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikan. Nah, internet cloud adalah suatu model komutasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai satu layanan, sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat internet. Jadi kalau sebenarnya tanpa kita sadari, kita sudah menggunakan cloud computing ya. Kayak Google Drive itu kan masuk Google Drive. Kalau ada upload kayak misalkan dapat upload nih di misalnya dari Pananang dari Bitly, terus diarahkan dibelokkan ke Mega gitu kan. Pernah dengar kan Mega yang pernah cloud computing itu? Pernah nggak? Pakai itu kan yang kalau misalkan belum ya? Kalau download modul dari kita dari pengajarannya ya, nanti dari Pijar nanti ya. Nah itu seperti Mega, Amazon, Google. Kalau yang Windows, Azure ya, ada lagi tuh. Kalau yang cloud. Kalau Bitly dia kenapa Vito? Kalau Bitly apa? Kalau Bitly jatuhnya sih berset atau kalau kata saya sih sebenarnya komutasi awan juga, mungkin dia lebih ke dia kan URL ya, ibaratnya dia memperkecil, bukan perkecil sih ibaratnya, kan suku kata URL kan panjang itu, misalnya Google Drive /apa. Nah, dengan Bitly itu dia dipangkas ibaratnya, kita mau apa nanti, sehingga kita klik Bitly itu kemudian dibelokkan ke link yang kita buat itu. Kalau Bitly juga penggunanya cukup mudah sih. Kalau saya cuma daftar di Bitly, kemudian ada link yang kita misalkan mau pakai ke share ke yang teman-teman lain, kita panjangan nih, saya buatlah bit.ly/apa misalkan, kita rubah aja yang link yang kita mau share itu kan panjangan misalkan, kita buka kayak Pandanang itu kan sering bit.ly/apa gitu kan. Nah itu dia untuk Bitly ya. Ada lagi pertanyaan sebelum masuk ke PAS, SAS, dan IaaS teman-teman?
lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Nah, ini kalau kita diagramkan atau digambarkan ya, cloud computing seperti ini ya. Nanti ada tetap kayak kalian ya, mempelajari ada server, ada virtualnya, kemudian di dalam virtual itu ada softwarenya kan, software, OS-nya pasti, aplikasi, kemudian tambah lagi apa? Storage data, storage atau data itu nanti ya. Ini lebih kepada penyimpanan ya. Kemudian di sini ada bisa ke router atau switch, router, kemudian switch, kemudian bisa ke printer, kemudian langsung ke lebih ke end usernya ya. Nanti end user tinggal menggunakan ini aja yang server, virtual, software platform, aplikasi software, dan storage data. Atau juga bisa kalau kalian misalkan punya website nih, kalian mau simpan atau daftarkan ke hosting atau domain mana, itu juga termasuk sebenarnya cloud computing, karena kita naruh di tempat lain atau melalui nanti diaksesnya lewat internet gitu ya. Itu kalau misalkan kalian daftarkan domain hosting gitu. Nah, yang saya sebutkan tadi ya, software as a service atau SaaS. Software as a service atau perangkat lunak berbentuk layanan adalah suatu model penyampaian aplikasi perangkat lunak yang mengembangkan aplikasi web. Jadi dia aplikasinya menggunakan aplikasi web yang ditangani dan dioperasikan baik secara mandiri atau pihak ketiga untuk digunakan oleh pelanggannya melalui internet. Gitu. Nah, contohnya sudah saya gambarkan di sini. Kalian mungkin sudah pernah bahkan sering ya menggunakan Google Docs. Nah, itu termasuk software SaaS ya, software as a service. Gmail, Facebook, Instagram, dan lain-lain ya kalau berhubungan dengan ini. Ini masuknya software as a service. Software ya kan kayak di HP kita kan Android, nah nanti dia softwarenya harus diinstalkan aplikasi Facebook, Instagram. Kalau Gmail biasanya otomatis udah ada ya. Nah, ini software as a service atau SaaS. Nah, selanjutnya, ini platform as a service atau PaaS. Platform as a service adalah kategori layanan komputasi awan yang menyediakan platform yang memungkinkan pelanggan untuk mengembangkan. Jadi dia sifatnya kalau tadi user langsung menggunakan ya, langsung softwarenya. Nah, kalau ini platform ini bisa dikembangkan ya. Ini bisa dikembangkan oleh suatu perusahaan atau individu juga bisa. Nah, menjalankan dan mengelola aplikasi tanpa kompleksitas atau membangun melihara yang biasanya terkait dengan pengembangan dan peluncuran aplikasi. Contohnya nih, Microsoft Azure, terus Amazon Web Service, ada. Kalian coba aja buka Amazon.com. Terus ada Google Cloud. Nah, Google Cloud masuk platform as a service. Jadi bisa mengembangkan misalkan dipakai di perusahaan. Kalau nanti tempat kalian bekerja, misalkan contoh Amazon juga. Nah, ini pas ya, platform as a service. Yang ketiga, IaaS atau infrastruktur as a service. Sudah bisa terlihat ya, infrastruktur. Pengertian IaaS biasanya disebut juga pemakaian infrastruktur IT yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, lebih cocok untuk beban kerja yang bersifat sementara atau eksperimental. Jadi, misalkan kita mau eksperimen apa, IaaS atau apa, biasanya IaaS banyak dipakai oleh para perusahaan startup nih, startup banyak menawarkan sumber daya mesin virtual. Nah, seperti kalian nih tanpa sengaja juga sebenarnya udah belajar IaaS nanti ya, mesin virtual seperti VirtualBox kemarin ya. Nah, nanti mungkin kita belajar juga tuh virtual mesin yang lain, tak hanya VirtualBox seperti KVM sama satu lagi yang di
Itu apa ya, lupa saya nanti. Ini contohnya VMware, sorry udah ada nih. VMware bisa diinstal juga di Windows dan Linux bisa ada. VMware tapi yang free ya, yang gratis saja ya, nanti free. Karena VMware juga ada yang apa? Ada yang berbayar ya. Nah, di sini juga bisa mengatur penyimpanan image library dan blok penyimpanan ya, atau hard disk ya. Di sini juga contohnya juga ada Cisco masuk termasuk juga infrastruktur. Cloudtik pun mungkin infrastruktur masuk nih infrastrukturnya, karena untuk bersifat kayak misalkan kita mau mengeksperimental atau bersifat sementara, atau kita mau apa ibaratnya ada project apa misalkan gitu kan, kita apa ibaratnya kita oprek dulu kan, baru nanti naik atau nanti bisa dipublish gitu ya. Oke, sebelum masuk ke development model cloud computing, ada yang tanyakan nggak nih dari SAS, PAS sama IaaS, teman-teman? Silakan. Kita sharing-sharing aja ya sekalian ya. Halo, masih nyambung tadi saya ya? Halo. Oh, kayaknya saya nggak nyambung. Kalau denger nggak sih, hujannya deras banget soalnya. Iya Pak, di rumah saya juga Pak. Kacau ini, nah, rumah kita kan deket mah. Iya makanya. Beda apa? Beda RW doang. Beda RW. MT-nya nggak pernah main mah. Nggak dibolehin keluar Pak saya. Bukannya boleh? Boleh apa? Boleh, katanya kemarin ngamen di puskesmas. Ngamen depan rumah. Oh, ngapain ngoceh? Iya gocel lah biasa, gimana? Bantuin kucing lahiran Pak. Masya Allah. Bidan itu. Iya jadi bidan. Oke, kita lanjut aja ya. Ya, Pak. Tadi sampai ini bisa digambarkan seperti ini ya. Platform, service. Nah, development model cloud computing. Di sini ada lihat gambar, ada public cloud, terus ada private cloud, kemudian ada community cloud, yang terakhir ada apa nih? Hybrid. Hybrid cloud. Hybrid cloud. Nah, biasanya untuk community bisa dilihat, bisa dari namanya udah tahu ya, komunitas gitu kan. Kalau hybrid lebih ke apa? Ke perusahaan biasanya yang memakai ke situ hybrid. Public cloud dan private cloud. Nah, ini dia nih. Maksudnya apa nih public cloud dan private cloud dan lain-lain, dan community cloud sama hybrid cloud. Nah, bisa digambarkan seperti ini. Kalau public cloud, public apa? Biasanya disediakan untuk masyarakat umum. Public bisa banyak, maksudnya public apa ya, diibaratkan bisa dipakai banyak sama orang lain umum yang gitu ya berarti. Layanan cloud computing yang disediakan untuk masyarakat umum. Nah, sehingga pengguna bisa langsung mendaftar ataupun memakai layanan yang ada. Nah, contohnya ya kayak tadi, seperti tadi, Gmail, Facebook, Twitter, mungkin yang lain-lain juga ada ya. Kayak yang tadi Instagram yang sudah kalian pergunakan lah, yang ibaratnya yang free ya, atau yang open source ya. Nah, ada juga yang ada free dan yang berbayar nih. Contohnya yang berbayar nih namanya Salesforce. Mungkin ada, tau kan Office 356, kalau misalnya Windows yang terbaru Windows 10, kemudian ada Office 356. Nah, ini yang berbayar nih, lisensi ya, sama Google Apps dan sebagainya. Kayak Apple, ada yang Apple ya, Google Apps nggak ada yang berbayar, walaupun nggak menutup kemungkinan juga aplikasi yang di Android atau di Play Store juga berbayar kan. Misalkan kita game apa yang berbayar, ada kan, film atau apa ya kan. Nah, ini diperuntukkan untuk ini ya, untuk public cloud, dinamakan dengan public ya, bisa digunakan atau disediakan untuk masyarakat. Nah, keuntungan pasti ada keuntungan, ada kerugian.
Yang saya keuntungan dulu deh. Keuntungan memakai atau menggunakan public cloud ini ya pengguna tidak perlu berinvestasi untuk merawat serta membangun infrastruktur platform ataupun aplikasi. Nah, kita tinggal memakai secara gratis atau free ya. Untuk layanan yang gratis pastinya. Kalau untuk yang bayar sebanyak pemakaian. Maksudnya pay as you go, maksudnya membayar sebanyak pemakaian ya, seperti kalian pakai itu aja ya, kayak misalkan contoh IndiHome atau apa, State atau apa, ataupun kayak aplikasi yang tadi saya bilang di Android berbayar, misalkan di Play Store ada yang berbayar, ya kan? Nah itu keuntungannya untuk bagi penggunanya. Nah kalau untuk kerugiannya ya sangat tergantung dengan kualitas layanan internet atau koneksi yang kita pakai. Ya seperti contohnya kita belajar online sekarang ya. Nah kalau kualitas layanan internetnya, kalau hujan misalkan ada kendala ya seperti itu ya, kerugiannya itu aja sih. Kemudian jika koneksi internet mati maka tidak ada layanan yang tidak dapat diakses. Untuk itu diperlukan dipikirkan secara matang infrastruktur internetnya. Bahkan sekelas YouTube pun pernah kita down ya kemarin ya. Ya Pak. YouTube Ya Pak. itu termasuk tuh public ya, public cloud tuh di YouTube. Karena nyimpen video ya di luar sana ada. Pokoknya yang berhubungan sama internet dan kita bisa akses dari internet, kayak itu dah yang dinamakan cloud. Nanti ada karakteristiknya saya jelaskan. Kenapa dikatakan sebuah sistem itu dinamakan cloud computing ya, atau komputasi awan. Nah tadi public cloud, sekarang development model cloud computing private nih, private cloud. Ada public, ada privat, kayak seperti IP ya, IP private, IP public sama. Nah, kalau private ini layanan cloud computing disediakan untuk memenuhi kebutuhan internal dari organisasi atau perusahaan. Biasanya departemen IT akan diperan sebagai service provider atau penyedia layanan, dan departemen lain menjadi service consumer atau konsumennya. Nah, itu ya, bisa dikatakan seperti itu. Contohnya, ya ini yang tadi, SaaS, PaaS, dan IaaS. Kalau SaaS, software as a service, yang menggunakan aplikasi web, ya, mail server. Nah, aplikasi webnya apa aja nih? Aplikasi webnya Apache kita belajar kan nanti Apache itu ya kan, Apache 2 atau kita pakai Nginx nanti mungkin belajar tuh, atau kalian nanti ngoprek nanti misalkan tugas saya ini pakai Nginx, kita pakai Apache 2 web servernya, atau itu web server ya, web aplikasinya banyak, web aplikasi webnya. Kemudian mail server nanti mungkin belajar tuh di AJL, administrasi jaringan Linux, seperti Square Mail atau Square Mail K atau Zimbra K. Nah itu bisa kembangkan karena emang sempat saya bicara dulu kan di Bank Mega Syariah pakai mail servernya pakai Zimbra. Kemudian database server untuk diperlukan internal. Biasanya nih kalau jurusan PSJ ini kalau misalkan konfigurasi suatu aplikasi web, nanti kalian pasti berhubungan sama database, nanti kalian mengatur menyeting database juga. Seperti contohnya mungkin nanti kita setup atau install yang namanya aplikasi cloud computing yang namanya, kalau kalian pernah dengar ada Nextcloud. Nah Nextcloud yang dipakai sama Petik tuh yang Nextcloud. Nah makanya dinamakan private cloud dia, Nextcloud atau OnCloud. Nah Nextcloud itu kan nanti saya bahas deh, nanti ibaratnya sebelumnya OnCloud ya, kemudian dikembangkan sama komunitas menjadi Nextcloud, next generasinya gitu, yang free and open source ya. Nah, contoh itunya ya itu pakai Nextcloud ya untuk yang Petik ya, yang bisa saya perlihatkan seperti ini. Data dia udah karena sudah
diganti ya domainnya. Tadinya kan Nextcloud, kita bisa juga pakai IP. Nah ini kalau kita bertukar data untuk cloud-nya, nah ini pakai ini. Nah teman-teman ya gambarnya, ini udah di custom ya. Tadinya awalnya emang sebenarnya latarnya sebenarnya biru, cuma di custom bisa logo, udah di custom ya. Kemudian diatur 2019. Nah ini betul waktu itu saya dan Pak Dudi yang ngoprek nih, yang ini ketik plotnya ya. Jadi bertukar data di sini, saya upload data dan nanti ada authentication yang maksudnya permissionnya ini digunakan berapa boleh datanya menyimpannya. Terus adminnya bisa, dan juga bisa terintegrasi sama kalau salah Office ya, pakainya on the Office nanti di sini. Nanti dibaratin kayak seperti Google Doc gitu ya, jadi bisa ngedit file langsung dari internet gitu. Nah sekarang yang mengelola si Kak Ahmad nih untuk ini, untuk cloud-nya. Saya cuma waktu itu install dan konfigurasi segala macam dan customin. Tahun 2019 berarti 2 tahun yang lalu baru masuk deh waktu itu bergabung sama Petik. Nah itu termasuk aplikasi web ya, bener web sih, aplikasi web bener, cuman lebih ke private cloud. Kemudian ada contoh lain, ada PaaS ya, PaaS. Platformnya pasti ada OS nih, operating system atau sistem operasi, web server atau framework. Nah kalian nggak belajar framework ya, kalau di sekolah teman lain kelas sebelah belajar tuh framework ya, pakai YI framework atau apa. Nah kemudian database juga, entah itu MySQL atau PostgreSQL ya. Kemudian ada IaaS, contohnya lagi ya, virtual machine yang di request sesuai dengan kebutuhan internal SAS, PaaS, dan IaaS. Nah ini kalau virtual machine-nya, kalau di anak PSG kan udah menggunakan VirtualBox ya. Nah itu kalian tanpa sengaja udah belajar tuh untuk private cloud-nya. Jadi virtual machine yang kalian selama ini install di virtual, udah itu seperti ibaratnya itu IaaS gitu. Infrastructure as a service, itu dia. Selanjutnya ada public, private. Nah, ya sebelumnya keuntungan dan kerugian dulu. Nah, kalau untuk keuntungan private cloud ya, menghemat bandwidth internet ketika layanan itu hanya diakses dari jaringan internal. Nah, contohnya ya, kayak yang tadi cloud punya Petik ya. Kalau misalkan kita lagi ada di Petik, ya udah nggak usah pakai layanan jaringan internet, kecuali kalau di sini. Kalau tadi kan pakai internal aja, bisa diakses pakai IP-nya, IPC server itu ya. Nah, kalau misalkan dia punya IP public dan IP-nya didaftarkan di domain, ya udah bisa diakses dari luar seperti itu ya. Jaringan proses bisnisnya tidak tergantung dengan koneksi internet tuh, kalau tidak dengan koneksi internet. Tapi tetap saja tergantung dengan koneksi jaringan lokal atau internet. Yang penting kalau misalkan jaringan LAN terhubung, kita bisa koneksikan aja, misalkan servernya sudah diinstal, sudah dapat IP, kayak kemarin kan kalian getting IP, kita tinggal SSH aja dari tempat kita atau tempat saya, misalkan dari server kan ruangan depan agak lumayan jauh daripada kita sono dingin atau di server, kita penting terhubung sama koneksi intranet atau lokal LAN, ya udah bisa di SSH atau SCP misalnya gitu ya. Sebentar ada WA di saat nih. Oke. Untuk kerugian investasi besar, nah kerugiannya mungkin ada, misalkan si perusahaan tersebut sudah investasi besar karena kita sendiri yang harus menyiapkan infrastrukturnya, benar ya, butuh tenaga kerja untuk merawat dan menjamin layanan berjalan dengan baiknya, seperti itu ya. Pasti kalau sudah diinstal
dia dikonfigurasi butuh tenaga atau adminnya yang merawat layanan tersebutnya. Contoh yang tadi yang saya bilang, sekarang yang merawat atau yang layanan berjalan dengan baik ya si Kamat ya, yang membantu itu ya. Infrastrukturnya contohnya ya ada server, ada switch, ada router, itu jadi ada kabel-kabel yang lain atau tambahan misalkan harddisk yang lumayan besar, karena kan misalkan contoh karyawannya banyak, nah pakai itu misalkan harddisknya lumayan besar untuk menyimpan data internal seperti itu kan lumayan banyak. Apalagi dari satu server menggunakan banyak aplikasi ya, nah itu makin harus besar itu harddisknya besar, dan memori juga cukup itu ya. Jangan sampai seperti kalian misalnya baru virtual langsung ngehang, nah jangan seperti itu, nanti untuk server itu ya harus dimatangkan perangkat-perangkatnya. Nah lanjut ke community cloud atau komunitas cloud ya. Nah kalau ini community cloud, dia layanan cloud computing yang dibangun eksklusif untuk komunitas tertentu, yang customernya berasal dari organisasi yang mempunyai perhatian yang sama atas sesuatu atau beberapa hal, misalkan saja standar keamanan atau aturan dan compliance dan sebagainya. Nah, community cloud ini bisa dimiliki, dipelihara dan dioperasikan oleh satu atau lebih dari organisasi komunitas tersebut. Nah, pihak ketiga ataupun kombinasi dari keduanya. Jadi itu ya untuk community cloud dimiliki sama organisasi atau komunitas yang dikomunikasikan, dan juga bisa ada pihak ketiga, maksudnya pihak ketiganya misalkan ada vendor lain yang masuk ke situ di dalamnya. Nah, keuntungan dan kerugiannya nih untuk yang community cloud. Nah, keuntungan bisa bekerja sama dengan organisasi lain dalam komunitas mempunyai kepentingan yang sama. Jadi misalkan mempunyai kepentingan sama perusahaan lain, ya kita bisa gabungkan aja, bisa bekerja sama, terus melakukan hal yang sama bersama-sama, tentunya lebih ringan daripada melakukannya sendiri. Pastinya ya kalau misalkan bersama-sama, tapi dengan baik ya, maksudnya untuk tujuan yang baik. Jangan melakukan bersama-sama ya dalam mengerjakan ujian UAS gitu ya. Kamu nggak ngerjain sama-sama kan lo? Ujian UAS itu Sama-sama sama siapa? yang sama-sama siapa kayak sama tetangga. Sama kucing ini, Pak. Nah, sama kucing. Wah, berarti minta padu nih, kutu kucing banyak tuh. Bantuin nanti saya juga banyak. Tuh, bantuin mah. Ada ikut tak bener lah. Miring. Oh ya, kamu kan punya adik mal ya? SMA mal ya? Udah lulus, Pak, sekarang. Udah lulus. Oh. Nah, kan udah nganggur. Oh, kan. Video mau kenalan deh kali. Ada. Lanjut ya. Kerugian. Ya, Pak. Kerugiannya dia ada nih ketergantungan antar organisasi jika tiap organisasi tersebut saling berbagi sumber daya ya. Ya kerugiannya gitu pasti kalau misalkan beberapa orang yang megang ya, tiap organisasi tersebut saling berbagi sumber daya ya, gitulah maksudnya ketergantungan. Misalkan yang ini saya mau tergantung dia duluan deh yang ngerjain gitu kan, bisa ada ketergantungan seperti itu. Nah yang terakhir ada yang keempat ya, hybrid cloud. Nah hybrid cloud ini adalah gabungan dari public dan private ya. Kalau hybrid yang diimplementasikan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Nah ini tetap ya organisasi atau perusahaan. Dalam hybrid cloud ini kita bisa memilih proses bisnis mana saja yang bisa dipindahkan ke public cloud, dan proses bisnis mana yang harus tetap berjalan di private cloud. Jadi enak nih perusahaan ini atau organisasi ini yang bebas memilih, karena menggabungkan dari public cloud dan private cloud mana saja nih yang dipakai gitu kan ya, yang digunakan itu ya. Contohnya nih ada perusahaan menyewa layanan dari Google Apps Engine atau public cloud-nya ya, sebagai rumah atau rumahnya ya berarti ya.
yang dipakai untuk aplikasi mereka buat. Jadi dia membuatnya aplikasi, nah taruhnya di Google Apps Engine dia. Nah kebetulan di negara tersebut ada aturan kalau data nasabah dari sebuah perusahaan tidak boleh disimpan ke pihak ketiga, maksudnya di hosting ke tempat lain atau database-nya nggak boleh di tempat lain atau disimpan, ibaratnya kita pakai menyewa jasa VPS ya, server itu ya, VPS location gitu ya, misalkan nyimpan server di situ atau database di situ gitu. Nah jadi untuk menaati peraturan yang ada, data nasabah dari perusahaan A tetap disimpan pada database mereka sendiri atau private cloud, walaupun aplikasinya public cloud gitu ya, makanya bisa dikatakan hybrid cloud, bisa digabungkan, dan aplikasi akan melakukan konektivitasnya ke database internal tersebut. Jadi gitu. Bisa juga tuh misalkan kita buat aplikasi untuk jaringan atau aplikasi network, nah kita taruh di public cloud, nah database-nya kita simpan di server kita sendiri, bisa juga seperti itu kita atur. Kalau misalkan database-nya atau datanya nggak boleh tersebar luas tempat lain, bisa juga seperti itu. Nah ini hybrid cloud ya. Nah ada keuntungan dan ada kerugian yang pasti. Untuk keuntungannya, keamanan data terjamin karena data dapat dikelola sendiri loh. Hal ini tidak berarti menyimpan data di public cloud tidak aman ya, maksudnya bukan berarti untuk kita memakai atau jasa public cloud tidak aman, maksudnya pasti ada keamanannya juga, pasti ada itu ya. Lebih luas, tinggal kita memilih ini aja, maksudnya lebih mana nih yang untuk keamanannya, untuk keamanan datanya. Misalkan kalau ditaruh di internal sendiri, misalkan terjadi banjir atau rusak komputernya atau rusak servernya, kan berabe itu datanya. Kemudian keuntungannya lebih leluasa untuk memilih mana proses bisnis yang harus tetap berjalan di private cloud. Jadi lebih leluasa untuk memilih proses yang mana nih, aplikasi yang mana yang harus tetap berjalan di private cloud. Bisa kita pilah-pilah. Nah untuk kerugiannya untuk aplikasi yang dibutuhkan integrasi antara public cloud dan private cloud. Nah, jadi untuk aplikasinya dibutuhkan apa nih, infrastruktur internetnya harus dipikirkan secara matang. Nah, infrastruktur internetnya tuh harus bagus ya, jangan nge-lag atau apa ya. Jadi harus bekerja sama dengan misalkan provider apa yang lebih bagus. Nah itulah untuk ini ya, development model cloud computing ya. Nah sebelum ada ini ya, ada 5 karakter cloud computing. Ada yang ditanyakan nggak sebelum sini? Teman-teman, kita lanjut nih. Lanjut kayaknya Pak. Lanjut ya, mungkin nanti Ya, kalian bisa coba cari-cari di internet tentang cloud computing ya. Banyak di sana, baik itu di Wikipedia atau di kayak contoh-contoh di tempat lain atau di mana web-web yang lain. Nah ada 5 karakter cloud computing di mana sebuah sistem bisa dikatakan sebagai cloud computing ya. Yang pertama ada resource pooling. Nah, sumber daya sumber daya komputasi. Nah dia berupa storage, penyimpanan ya, kemudian CPU, memori, network, bandwidth dan sebagainya yang dikumpulkan oleh penyedia layanan service provider untuk memenuhi kebutuhan banyak pelanggan atau service consumer dengan model multi-tenant. Jadi sumber daya komputasi bisa berupa sumber daya fisik ataupun virtual dan juga bisa dipakai secara dinamis oleh para pelanggan untuk mencukupi kebutuhannya. Ini bisa dinamakan resource pooling. Jadi bisa sumber daya komputasinya baik dari bukan data storage, CPU maksudnya
prosesornya ya, memorinya, network bandwidth-nya diatur semua, diatur parameter. Nah, bisa dikatakan sebuah sistem ini adalah sebuah cloud computing. Yang kedua, ada namanya broad network access. Broad maksudnya broad itu lebih ke apa ya? Broadcast kali ya, broadcast bisa tepat lah ya. Apa kapasitas layanan dari cloud provider tersedia lewat jaringan dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, workstation dan sebagainya. Nah, ini dia ya, broad network access. Jadi kapabilitas layanan dari cloud provider ya tersedia lewat jaringan. Nah, diakses seperti misalkan ya seperti ini ya, provider kita apa? Kan kita bisa akses dari smartphone kita. Nah, itu juga masuk kita gunakan ya teknologi cloud computing sebenarnya tanpa kita sadari ya sebenarnya. Yang ketiga ada measured service, tersedia layanan untuk mengoptimasi dan memonitor layanan yang dipakai secara otomatis. Dengan memonitoring sistem ini, kita bisa melihat beberapa resources komputasi yang telah dipakai. Seperti tadi ya, bandwidth, storage, data ya, processing, jumlah pengguna aktif, dan sebagainya. Layanan monitoring ini sebagai bentuk transparansi antara cloud provider dan cloud customer. Ini ya, biasanya ada monitoring nih, misalkan penggunaan data kita ya, misalnya sebuah internet provider atau ISP atau bahkan perusahaan telekomunikasi kita ya, biasanya ada sebuah monitoring dia banyak, biasanya layar besar tuh dia dapat monitoring ya pemakaian iklan kita ya, data kita bisa terus kita ngapain aja bisa kelihatan di situ tuh. Ini namanya measured service. Yang keempat ada rapid elasticity. Nah, ini kapabilitas dari layanan cloud provider bisa dipakai oleh cloud customer secara dinamis berdasarkan kebutuhan. Jadi elasticity maksudnya ya sesuaikan dinamis ya, nggak dipatokin atau apa ya, berdasarkan kebutuhan. Nah, cloud customer bisa menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan. Nah, kapasitas layanan yang disediakan ini biasanya tidak terbatas. Dan service customer bisa dengan bebas, service consumer bisa dengan bebas dan mudah memilih kapasitas yang diinginkan setiap saat. Nah, ini ya, rapid elasticity ya, contohnya ya, penggunaan paket data kita ya, mau menggunakan berapa, misalkan cukup sebulan berapa, nanti di HP kita ya, misalkan ya, contoh. Nah, ini 5 karakter, satu karakter lagi namanya self service. Cloud consumer bisa mengkonfigurasikan secara mandiri layanan yang ingin dipakai melalui sebuah sistem tanpa perlu interaksi manusia dengan pihak cloud provider. Konfigurasi layanan dipilih ini harus tersedia segera dan saat itu juga secara otomatis. Nah, ini dia. Misalkan membangun atau membuat sebuah aplikasi ya, self service. Nah, yang saya ambil ini dia adalah 5 karakteristik menurut NIST ya, National Institute of Standard and Technology. Jadi sebuah badan atau institut ya. Jadi 5 karakteristik ini mengapa sebuah sistem dinamakan cloud computing atau komunikasi awan seperti ini ya. Yang pertama ada polling resource polling, kemudian ada network access, measured service, rapid elasticity, dan self service. Oke, sekian ya, cukup ya, gimana dong nih? Ya udah, lanjut Pak. Dasarnya seperti itu ya. Nah, kalau bisa kalian
lihat seperti software as a service, Google Doc. Nah, mungkin kalian tugasnya bisa nih mencari atau apa ya, googling aja, misalkan perusahaan ini menggunakan apa teknologinya nih, gitu kan. Sebuah perusahaan, misalkan contoh Google ya, Google dia pakainya apa aja nih, bahkan mungkin dia pakai semuanya tuh dari SaaS, PaaS itu ya, mungkin contohnya apa, misalkan perusahaan apa aja nih, apa aja sih perusahaannya, bebas. Mungkin tugasnya seperti itu aja. Nanti kalian coba browsing internet, cari dia menggunakan layanannya apa aja di situ. Bahkan juga mungkin dia menggunakan yang public cloud atau private cloud, bahkan komunitas biasanya sebuah komunitas atau organisasi ya. Jadi untuk cloud seperti itu sepertinya belum bisa untuk ini nih praktek. Kalau prakteknya nanti seperti di virtual, kemudian aplikasinya, terus mungkin kalau misalkan sediakan ada hosting ya kita belajar hosting nanti insya Allah. Terus aplikasi hosting nanti ada tuh aplikasi kayak VPS, virtual private server. Nah itu ada tuh VPS. Bahkan kalian bisa nanti kalau sudah misalkan ada pengetahuan ini bisa buat apa, tugas akhirnya cloud computing bisa juga, banyak nanti di sini. Sebentar, pernah ada saya nanti presentasi dulu. Di sini juga saya punya ada nih ebook nih pengantar cloud computing. Isinya sih bisa saya ambil dari sini juga, sama sih. Amazon nih, seperti Amazon. Nanti saya share juga ya, misalkan kalian butuh baca-baca, di sini ada. Saya ngambil dari mana nih, dari Mercu Buana nih, Universitas Mercu Buana. Nah ini saya share dulu, bentar, presentasi dulu. Nah ini ya, bisa lihat teman-teman. Nah, kalian bisa baca-baca, nanti saya upload di Pijar juga. Nah, jadi ada resiko-resikonya tuh, Wan. Nah, kalian bisa baca-baca di sini nih. Cloud computing virtualization, virtualization, memahami cloud computing. Nah, resiko-resiko cloud computing ada nih, service levelnya, preferensi, compliance tadi yang saya sebutkan ya. Syaratnya tadi ya, on-demand service, web network, business calling, tapi satu lagi, tambah lagi tadi berarti ya, ada on-demand, berarti on-demand self-service. Sebuah layanan cloud computing harus dapat dimanfaatkan oleh pengguna melalui mekanisme swalayan dan langsung tersedia di bukan campur tangan penyedia layanan sangat minim tuh, CRM, aplikasi CRM. Nah ini bisa juga syarat yang tadi ya, yang karakteristik ya, on-demand self-service. Nah ini layanan ya, ini ya, tugas latihan nih mah contohnya. Nah ini maksudnya ini nih yang saya sebutkan tadi, tugasnya ini ya untuk kalian ya nanti ya. Berikan contoh suatu perusahaan organisasi yang menerapkan konsep cloud computing, berikan penjelasan secara detail. Nah kalian coba cari browsing aja nih di nomor 3 ini ya. Kalau yang ini mah nggak usah nih jelaskan apa yang cloud computing, sudah bisa insya Allah. Jadi ada di itu. Jadi kalian coba browsing, cari perusahaan organisasi yang menerapkan konsep cloud computing dan berikan penjelasannya secara detail. Misalkan ini untuk daftar pustaka, kalian bisa baca ya, banyak.
Nah, di sini ada sejarah perkembangannya. Nih, sejarah pengembangannya cloud atau awan. Nih. Tadi tugasnya apa Pak? Maaf, tadi tugasnya. Nih, ada di sini nih. Berikan contoh tapi deh. Oh iya Pak. Nanti saya sharing juga kok, tenang aja. Nah, kalian bisa ngerjain di office kalian, kemudian biasa di pakai PDF aja nanti kirimnya. Nanti saya sediakan linknya. Itu udah saya pas tuh. Ini sejarah cloud nih. Kecilan nggak sih? Kecilan nggak? Cukup ya segini ya? Cukup Pak. Nah ini perusahaan Ponlong mulai menawarkan jasa virtual private network. Nah ini VPN nih, virtual private network. Kalau VPS virtual private server, bikin sendiri gitu servernya. Nah, hal yang mendasari konsep cloud computing berawal dari 60-an, udah 60. Saat John McCarthy, pakar komunikasi MIT, dikenal sebagai pionir intelijensi buatan, sama seperti yang internet gitu deh. Terus kemudian ada tahun 95 si Larry Ellison, pendiri Oracle database Oracle, meluncurkan ide network computing sebagai kampanye untuk mengugat dominasi Microsoft. Microsoft dulu mendominasi dia memang. Nah, saat itu melajari expert computing dengan Windows 95-nya. Larry Ellison menawarkan ide bahwa sebetulnya user tidak memerlukan sebagai software, mulai dari sistem operasi dan berbagai software lain. Nah, dijelaskan dari tips mereka. Jadi si Larry Ellison buatlah konsep network computing dia, nggak mau ada, karena kan biasanya si network yang membuat Microsoft ini dia pasti membuat lisensi ya, kalau itu ya lisensi berbayar biasanya. Nah si Ellison itu nggak mau pakai itu, mungkin nggak usah pakai sistem operasi dan software, kita pakai di network computing aja gitu, ada di situ. Jadi segala hal bisa dikerjakan di cloud itu ya. Kemudian PC desktop bisa digantikan oleh sebuah terminal yang langsung terhubung dengan sebuah server yang menyediakan environment yang berisi sebagai kebutuhan software yang diakses pengguna. Nah, ide network computing ini sempat menghangat dengan munculnya beberapa pabrikan seperti Sun Microsystem, Novell punya ini juga ya, Novell yang menawarkan network computing di client sebagai pengganti desktop. Sun Microsystem, namun akhirnya gaung network computing lenyap sendirinya, terutama disebabkan oleh kualitas jaringan, lagi-lagi kualitas jaringan komputer yang masih belum memadai, sehingga akses NC atau network computing ini menjadi sangat lambat, sehingga orang-orang akhirnya memilih pakai PC desktop lagi sehingga menggunakan murahnya harga PC. Jadi ya udah dia ngerakit PC lagi, dan beli itu lagi dah operating system bajakan deh dulu. Nah, untuk merasakan ketidakpraktisan dengan program web based, maka kini diciptakanlah suatu terobosan baru, yaitu ya sekarang, kalau dulu namanya awalnya NC ya, network computing. Nah, kalau sekarang udah ada terobosan, nah itu cloud computing. Aplikasi yang ada di cloud computing tidak tergantung pada sistem operasi yang digunakan oleh pemakai. Jadi enaknya gitu ya, jadi boleh apa aja, bisa pakai Linux, macOS, Windows, bahkan sistem operasi ponsel ya, atau PDA ada juga. Nah, yang penting user dapat mengakses internet, yang penting yang penting ada internet menuju alamat atau situs tertentu. Nah, kita juga contoh mudahnya ya pakai ini ya, google.com/apps, apps. Jadi banyak di situ, ada Google apa aja di situ kan. Nah, tonggak selanjutnya adalah kehadiran konsep ASP, Application Service Provider, ASP. Di tahun 90-an, nah, muncullah ASP. Seiring dengan meningkat kualitas jaringan komputer, kemungkinan akses menjadi lebih cepat. Nah, jadi karena makin cepat ya udah makin
bagus, maksudnya bukan bagus ya, makin dipakai lah buat tren cloud computing sekarang ya. Nah, hal ini dianggap sebagai peluang ya oleh sejumlah pemilik data center untuk menawarkan fasilitas sebagai tempat hosting aplikasi dapat. Nanti kita juga belajar teori hostingnya ya. Kabar nanti mungkin pekan depan ya, insya Allah. Jadi nggak usah pakai beli server, beli apaan, langsung aja pakai hosting. Gunanya itu ya lebih mudah ya. Nanti juga ada hostingnya, ada hosting tradisional dan hosting yang modernnya ada. Nah, hanya saja si ASP ini bersifat private, di mana layanan hanya dikasih khusus oleh satu pelanggan tertentu, sebenarnya aplikasi yang sediakan waktu itu umumnya bersifat client server. Ini ya, kalian bisa baca-baca nanti. Nah, ini contohnya salesforce.com, sebuah servernya. Terus ada Amazon, nah amazon.com nih. Amazon biasanya Elastic Compute Cloud, AWS atau bisa disebut juga AWS ya. Bisa teman-teman. Mungkin nanti insya Allah nanti saya belajar dulu nih AWS, dan atau misalkan sudah bisa kita pakai AWS, kita bisa pakai ini nih, kita bisa hostingnya AWS. Terus ada Google Apps, Google Business, bisnis. Nah, mulai nih. Google Business, terus Google Apps ya, ada ya. Ini udah lama banget ya, interconnect. Udah punya IBM nih. IBM.com. Ini punya Dell. Ini punya Telkom nih, Telkom Sigma. Nah, ada e-office, kode pilih. Itu punya penerapan di Fujitsu. Nah, kalian coba nanti lihat-lihat aja ya. Nah, ini Google Doc, Amazon. Nah, topologi jaringan, mungkin kalian sudah belajar topologi jaringannya. Nih, ada lagi nih aplikasinya, perangkat lunaknya, namanya OpenStack. Perangkat lunak cloud computing open source. OpenStack kemungkinan kalau misalkan kita sempat belajar, kita akan instalasi dan konfigurasi nih OpenStack. Dia lebih ke layanan untuk device tentuannya ya, layanan device-nya. Merupakan open source cloud computing software yang membangun infrastruktur cloud. Nah, masuk infrastruktur dan reliable, di mana baru saja dipublikasikan udah tahun 2010, sekarang udah tahun 2021, hampir 11 tahun yang lalu, berarti 10 tahun yang lalu OpenStack ini. Tapi masih ada sih OpenStack ini. OpenStack juga ada misalnya ada lain yang sepadan ya, ada Offit, terus apa lagi ya, apa ya, waktu itu ada OpenStack, Offit, nanti ada software lainnya tuh ada tuh, tapi cara penggunaannya dia hampir mirip, bukan cara penggunaan itunya ya, tujuannya sama. Mungkin setiap organisasi perusahaan membuat menyediakan layanan cloud computing, ini OpenStack nih. Nah, ini kan ada OpenStack Compute, ada storage juga nih itu. Maka untuk melakukan optimalisasi, membuat dan mengolah virtual server. Jadi si OpenStack Compute ini untuk seperti aplikasi VPS, virtual private server tuh ya. Dan juga bisa, kalau yang storage ya menyimpan storage ya. Pada OpenStack di bawah lisensi Apache. Apache. OpenStack saat ini digunakan perusahaan besar hosting seperti Express Hosting dan NASA. Bahkan pakai NASA pakai ini OpenStack. Nah, mereka menggunakan teknologi OpenStack untuk mengolah puluhan ribu komputer instalasi atau storage dalam ukuran petabyte. Petabyte, bukan terabyte lagi. Jadi di dalamnya itu seperti saya gambarkan ya, OpenStack ini sama seperti mungkin cara kerjanya sama seperti
apa si VirtualBox ya. Di situ banyak virtual. Nah, tapi di sini ibaratkan di OpenStack ini dia menyimpan datanya memang cukup banyak, layanannya juga cukup banyak. Jadi kita naruh misalkan kita punya sebuah server virtual, benar-benar berjalan itu sistemnya. Nah, taruhnya di dalam si wadahnya ya, berarti aplikasi web ininya, hostingnya namanya OpenStack. Seperti itu ya. Banyak berbagai macam server ditaruh di dalam satu aplikasi namanya OpenStack. Ini untuk yang VPS-nya. Kalau storage berarti yang data-datanya ya. Nah, ini Rackspace ya, hostingnya. Bahkan nih ada juga Amazon gitu, AWS ya. GoGrid ini konteksnya Amazon, GoGrid. Banyak ya software. Nah, ada lagi Amazon Simple Storage. Ini untuk apa nih? Menggunakan Amazon S3, beda misalkan Smoke, SlideShare di Twitter. Smoke. Ini untuk ini biasanya aplikasi tuning foto website. SlideShare untuk slide ini ya. Misalkan kalau ada yang membagikan sebuah slide, itu kan bisa juga di sini nih. Ini Twitter, Adobe, Ubuntu One, for Mac OS tuh bisa tuh. Ini Rackspace Cloud yang ada juga banyak ya. Google Apps Engine tuh, developernya. Ini Windows Azure yang dimiliki sama si Windows ya. Azure. Ada nih, Bu, yang pembimbingnya si Hafiz, yang bimbingannya Pak Nizar. Nah, nanti kalian bisa baca-baca sendiri deh ya. Nanti saya share untuk pengetahuan kalian di ada juga nih e-commerce online ya. Hubungin Bu Sera. Bisa nggak hari Senin gitu kan? Terus ternyata kayaknya satu pas modelnya. Nah, ini ada kelebihan cloud computing ya. Pada reduce cost, teknologi computing memudahkan untuk menghemat biaya. Increase storage, perusahaan atau menggunakan teknologi komputer dapat menggunakan pusat data highly automated. Tidak perlu khawatir, otomatis ya. Flexibility, mobility, low IT to shift fokus. Dalam sebuah perusahaan, teknologi tidak perlu mengkhawatirkan server harus diperbaharui itu. Itu sebenarnya faktor yang keberhasilannya ya implementasi computing ada security pastinya, performance, government, financial pasti, biaya, kendala atau service level, privasi. Kalian bisa baca-baca ya. Kemudian ada virtualisasi nih, nanti kita baca juga nih, kita praktekkan nih. Ini lumayan nih, dalam satu PDF ini kita bisa berbagai macam. Ini teori-teorinya kalian bisa baca. Iya. Dia ngajar Banyak punya tuh ya. OnCloud tuh, ada OnCloud tuh. OnCloud, cari misal OnCloud tuh. Asik. Ini mobil back-end. Nah, ini bisa juga. Kita bisa kalian baca-baca. Oke, teman-teman. Ada yang tanyakan lagi? Tugasnya tadi sudah ya? Halo? Ya, halo. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Nanti saya upload di Pijar. Nah, ini contoh ini aja sih. Yang bikin tugas itu kapan kumpulnya, Pak? Nanti biasa. Oh iya, Sore aja deh uploadnya biasa. siapa? Nanti siang ada itu nggak materi? Nggak ada. Nggak ada. Nanti sore aja deh. Sore aja. Siapa? Jumpa akhirnya akhir Januari ya, Bu? Iya. Bentar, saya itu dulu. Di presentasi. Nanti saya upload
untuk materi sama yang tadi PDF pengantarnya, Iya. terus sama nyediain link ya, untuk upload ya, nanti jamnya disesuaikan nanti di situ bisa dilihat. Oke, misalkan kalau tidak ada pertanyaan lagi, kemungkinan hari ini saya cukup sekian ya. Kita biasa ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, nanti langsung aja dikerjakan untuk browsingnya. Nanti setelah itu kalian kerjakan bisa kalian kopas, tapi kopasnya itu ya, maksudnya yang rapi, misalnya jangan ada link-link yang tulisan atau yang gambar pada warna-warna. Nah, nanti baru dibuat PDF ya. Nanti di situ saya kasih itu deh, nama filenya apa untuk tugasnya. Biar Pak. Ya, dipijar biar